Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita berkaitan dengan pengantar fisika nanomaterial. Secara umum, hari ini saya akan menjelaskan tentang kenapa nanoscience atau nanomaterial ini sangat menarik dan cukup menarik untuk kita telaah dan kita kembangkan. Sebagai contoh, ini adalah hasil penelitian dari Fanny Baron. Dia membuat sebuah permukaan yang cukup menarik, yaitu dia membuat sebuah material di mana permukaannya seperti tumbuhan pohon-pohonan, tapi ini dalam bentuk mikroskopik. Kemudian Miguel Findel dia membuat sebuah material dengan permukaan kontur seperti pegunungan, padahal aslinya ini adalah permukaan logam, yang kemudian di AFM dan hasilnya seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan nanomaterial menarik secara fundamental adalah, jadi ketika kita berbicara tentang nanomaterial, berarti kita sedang berbicara tentang kumpulan dari beberapa ribu saja atom. Maka ketika beberapa ribu atom saja, maka ilmu yang perlu kita pahami adalah tentang mekanika kuantum atau fisika kuantum secara mendalam. Oleh sebab itu, karakteristik dari nanoscale itu pasti akan berbeda dengan zat padat lainnya, seperti misalnya besi atau benda padatan yang lain yang besar. Oke, jadi secara fisika dan kimiawi, secara sifat fisika dan sifat kimiawi dari nanopartikel itu dapat berbeda sekali dengan partikel besar. Nah, itu baik itu secara properti kekuatan, kemudian sifat kimia, bahkan warna, kelarutan, kekuatan, konduktivitas listrik, bahkan perilaku magnetik itu sangat berbeda. Contoh ini adalah piramida yang dalam bentuk nanoscale, dan ini cukup menarik. Jadi, mengapa nanomaterial? Jadi intinya adalah kita akan membangun fundamental dari bangunan-bangunan fundamental berkaitan dengan atomik, kemudian kita mengatur sifat fisisnya, sifat kimianya, sehingga kita dapat memanfaatkan itu dengan ini. Misalnya kita dapat mengatur ukuran karbon, ukuran kalsium, kemudian metal seperti besi, zat magnesium, dan zinc yang sangat bermanfaat buat tubuh, atau misalnya chemical yang lainnya, sehingga bermanfaat bagi kesehatan, bagi industri, bagi yang lainnya. Oke, oleh sebab itu ini challenge yang sangat menarik. Oke. Nah, seberapa besar nanometer? Oke, kita mulai dari badan kita. Kita lihat tangan kita. Ukuran tangan kita itu kira-kira 10 cm. Kita lihat bagian paling kecilnya 1 cm. Kemudian kita perkecil lagi 1 mm. Kita perkecil lagi jadi 100 mikron. Kita perkecil lagi, perbesar lagi hanya 10 mikron. Misalnya ini untuk sel darah. Kemudian dari sana kita perbesar lagi jadi 1 mikron. Lihat bagian kecilnya, kita dapatkan bahwa di sana ada 100 nanometer untuk DNA. Kemudian DNA ini DNA terpilin. Kemudian kita pilin menjadi RNA. Kita dapatkan ukuran sekitar 10 nanometer. Kemudian kita lihat bahwa DNA ini tersusun dari atom-atom yang kira-kira berukuran 1 nanometer. Nah, disinilah rentang dari 1 nanometer sampai 100 nanometer yang kita sebut sebagai skala nano. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang nanomaterial, maka kita berbicara pada daerah 1 sampai 100 nanometer. Oke, mari kita masih lihat. Nah, ini perbandingannya. Jadi intinya adalah nanometer itu di bawah dari ukuran sel, bahkan di kisaran antara DNA sampai molekular atau atom, ya.
Nah, 1 nanometer itu berkisar antara 10⁻⁹ meter. Oke. Ini perbandingannya, ini bola, ini sirkuit listrik, ini adalah katoda anoda, kemudian warna biru ini adalah karbon nanodot. Dan ini cukup kecil, 3 nanometer, yaitu 3 kali 10⁻⁹ meter. Oke. Jadi kita akan mempelajari tentang fenomena dari materi-materi yang sangat kecil, mulai dari 1 sampai 100 nano. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya bagaimana kita bisa memanipulasi atomik, molekular atau makromolekular sehingga dia memiliki perbedaan sifat dari material yang besar. Oke, kemudian secara teknologi kita akan mendesain, mengkarakterisasi, kemudian memproduksi dan mengaplikasikan struktur atau device dari nanoscience ini. Oke, jadi kita ada 2 hal yang bisa kita kerjakan. Kita sainsnya kita kerjakan, kemudian juga teknologinya kita kerjakan. Oleh sebab itu maka perlu banyak hal yang perlu komprehensif, mulai dari proses sintesis secara kimiawi, fisik, hingga aplikasi teknologinya. Nah, secara umum tahun 60-an atau lebih tepatnya tahun 1959 ketika Feynman mendapatkan Nobel, kemudian dia bilang bahwa kita akan meminiaturisasi sebuah material sehingga kita akan mendapatkan benda-benda yang sangat kecil di bawah jari-jari kita. Kemudian perkataan yang menariknya adalah there is a plenty room in the bottom. Jadi ada banyak ruang hal yang bisa kita lakukan dalam ukuran-ukuran yang sangat kecil, yaitu mekanika kuantum. Ya, oke. Tahun 89 Don Eigler dan Schweizer dari IBM menulis IBM pada ini menggunakan atom xenon, dan ini adalah revolusi di mana kita bisa membuat tulisan dari atom per atom. Kemudian tahun 2000-an Presiden Clinton membuat sebuah revolusi dengan memberikan dana yang sangat besar untuk penelitian tentang nanomaterial. Apa yang perlu kita lakukan, atau apa yang akan kita dapatkan, atau dapatkah kita melihat secara nanometer? Secara umum sulit menggunakan peralatan yang sederhana seperti mikroskop cahaya atau yang lainnya, tapi kita memerlukan SEM dan TEM untuk melihat lebih jelas. Oke. Dan contohnya ini adalah SPM, Scanning Probe Microscope. Untuk melihat ukuran-ukuran yang sangat kecil, mereka menggunakan probe untuk melacak medan listrik antara nanomaterial dengan probe-nya, sehingga dapat terlacak berapa ukurannya. Oke. Nah, apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya dasarnya adalah membuat perangkap-perangkap device elektronik sehingga dia bukan lagi mikron, tapi dia masuk ke dalam ukuran microchip atau bahkan lebih ke dalam nanochip. Dan Gordon Moore sudah menebak bahwa setiap 18 bulan maka ukuran device transistor itu akan setengah lebih kecil daripada biasanya. Jadi setahun misalnya setiap 1 tahun setengah, maka ukuran chip itu yang tadinya misalnya 100 nano menjadi 50 nano dan seterusnya. Dan saat ini kita sudah mulai masuk ke area 45 nano. Nah, ini tahun 61 dan ternyata ukurannya kira-kira seukuran koin biasa. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada batas dari dunia nano? Ternyata proses perubahan ukuran ini secara dramatis menghasilkan sebuah fenomena baru, fenomena fisika, kimia, dan yang lainnya. Oleh sebab itu tidak terbatas aplikasi atau sifat fisik yang akan kita dapatkan. Oke, apa efek ukuran
misalnya ya, terhadap sifat fisisnya atau sifat kimiawi. Nah, contohnya adalah berkaitan dengan lattice parameter. Misalnya itu berubah sama sekali. Ini kemudian temperatur lelehnya. Misalnya adalah emas yang harusnya di atas 1000, ketika dibuat jadi nano dia bisa meleleh pada suhu 300 derajat. Tingkat kekerasannya, energi gapnya, luminescence, pendarannya, koefisien difusi, kemudian dan yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat bahwa banyak hal lain, misalnya sifat elektronnya, sifat fonon, kemudian radiasinya dan seterusnya. Oleh sebab itu pentingnya mengembangkan nanoscience dan teknologi ini. Ya. Bagaimana cara pengembangannya? Ada banyak cara. Secara umum dua, yaitu pertama adalah top down, kemudian bottom up. Top down itu berarti kita buat dari material besar, kemudian kita hancurkan atau kita milling lah bahasa sederhananya, kemudian dia menjadi nano. Atau bottom up, dari kita susun secara atom per atom, ya, sehingga kita bisa mendapatkan material nanonya dari atomnya. Dan kedua ini terus mengalami perkembangan, ya. Di mana posisi kita keduanya bisa, ya. Oke, contoh pengembangan warna dari emas ini sudah lama, sudah teknologi lama, tapi kita baru tahu buat di sini adalah teknologi nano. Pewarnaan misalnya ini gelas, ya. Ternyata ketika nano gold atau emas nanopartikel ini berukuran 100 nano, maka panjang gelombang absorpsinya itu adalah 575, ya, nanometer. Jadi dia menghasilkan warna absorpsi, kemudian ininya di sekitar 575. Sedangkan kalau dia ukurannya 20 nano, maka ukuran emasnya ukuran pendarannya itu di 521, atau absorpsinya 521 nanometer. Warnanya merah. Kemudian kita berukuran 1 nano, maka pendarannya itu di kisaran brown yellow atau kecoklatan. Ini menunjukkan bahwa ukuran partikel yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa kita banyak pilihan untuk menghasilkan warna yang berbeda tetapi dengan material yang sama. Ya, kemudian secara di alam kita sudah tahu bahwa RNA, DNA itu berukuran nano. Dengan demikian kita bisa meniru mereka. Kita mimikri namanya. Biomimikri. Ini contoh misalnya mesin ribosom pada sel dan seterusnya. Dan nanokomposit pada tulang ini cukup menarik. Misalnya ini antara bundel dengan bundel, lamela dengan lamela dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa pada beberapa bagian ini didesain untuk komposit, pada yang lainnya didesain untuk padat dan seterusnya. Oke, dengan demikian kita banyak aplikasi yang bisa dikembangkan. Contohnya adalah raket tenis, kemudian pabrik misalnya bahan kain, kemudian skincare, nanopartikel misalnya dan seterusnya. Dan ini perkembangan material yang dikembangkan, yang telah dikembangkan. Dengan demikian bahwa kita dapat simpulkan bahwa pengembangan nanoscience dan nanomaterial ini penting untuk dilakukan, dan kita akan terus mengembangkan ke depannya, dan kita akan mempelajari ini dalam satu semester ini. Selain itu juga kita dapat mengembangkannya dalam tugas akhir dan penelitian-penelitian selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.